Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, kali ini Backend Magang lagi memulai playlist baru nih, itu tentang sistem desain. Kenapa sih kok bahas sistem desain Bang? Ya karena gini ya, apa kalau saya sendiri belum pernah ya diinterview sebagai front end gitu, tapi kalau, back end itu udah pasti nih bakal nemuin, user interview di mana kita nggak sekedar live coding doang gitu, tapi kadang kita akan diminta untuk melakukan sistem desain gitu. Nah, jadi back end magang bakal bahas gimana sih kita, berpikir, gimana kita buat flow-nya, gimana kita, identifikasi masalahnya gitu untuk, membuat suatu sistem desain itu kalau kita kalau kita tiba-tiba ditodong gitu buat bikin sistem desain gitu kan. Nah, di sini bakal pakai contoh studi kasus karena menurut saya, kayaknya rekan-rekan akan lebih mudah memahamin caranya gitu ya, dengan studi kasus yang, relate gitu. Makanya di sini saya bakal, buat studi kasus itu dengan aplikasi Spotify gitu. Ya Spotify lah ya, dia gitu. Karena ini kan saya yakin ini aplikasi yang relate lah ya, dipakai banyak orang, rekan-rekan juga pasti pada pakai aplikasi seperti ini. Oke, jadi kalau kita bahas, SEM desain-nya, kita pasti, apa namanya, mikirin juga requirement-nya seperti apa. Misalkan seperti ini ya, misalkan kita punya, requirement awal untuk aplikasi streaming musik kayak Spotify ini dengan, untuk dibuat awalnya itu aplikasinya bakal menghandle 500.000 user. Lalu akan menyimpan 30 juta lagu. Nah, berarti di sini kan kita bakal, udah kepikiran nih kalau usernya itu sendiri akan terbagi 2 tipe gitu loh. Ada user yang user doang, yang user aja gitu, berarti dia ini yang akan sebagai penikmatnya gitu, dia akan, memainkan lagu di situ. Dan ada user yang sebagai artis gini, dia yang bakal upload. Nah, dari sini aja kita udah dapat hal penting nih, ada yang harus digarisbawahi karena ada user yang sebagai penikmat dan ada user yang upload. Nah, di sini kan ada sebagai penikmat ini ya dia user dari kalangan orang-orang biasa aja gitu kan, orang secara umumnya. Dan di sini user yang upload ini artisnya, berarti kita bisa asumsikan artis akan lebih sedikit dari si user yang penikmat gitu loh. Nah, ini akan membantu kita, apa namanya, melakukan desain aplikasi bakal seperti apa. Cuma itu kita pikirin nanti karena kita akan fokus ke sininya dulu nih, jumlah user yang bakal ditampung dan jumlah, apa namanya, lagu yang akan ditampung. Di sini kita akan menghitung, misalnya gini, dari 30 juta lagu, berarti kan kalau kita asumsikan lagu itu besarnya itu filenya kira-kira misalnya 3 megabyte gitu ya, 3 MB. Dengan ada 30 juta lagu sebagai requirement, berarti kan 3 MB aja kali 30 juta, berarti kira-kira ya 90 terabyte lah, ya seperti itu. Berarti bakal ada storage, kita nyiapin 90 terabyte nih buat storage-nya. Nah, terus lagu ini pasti juga ada metadatanya kan, kayak misalnya judulnya apa, rilisnya kapan, ya data-data detailnya gitulah. Itu kalau kita asumsikan satu lagu aja misalnya untuk metadata itu 100 byte, dikali 30 juta, ya berarti kita udah nyiapin, 3 giga buat itu. Lalu buat si user sendiri ya pasti juga punya metadatanya sendiri, data-data detailnya. Kalau kita asumsikan kita akan persiapkan 1 kilobyte buat satu user dengan ada 500.000 user ya berarti kita udah nyiapin, apa namanya itu, setengah giga. Jadi untuk metadata sendiri, user sama si metadatanya si lagu ini, itu udah ada 3,5 giga dengan untuk file lagunya itu sendiri ada, 90 terabyte. Nah, kenapa sih kita ngitung itu dulu? Karena kalau untuk aplikasi yang seperti ini, kita ngitung itu dulu supaya kita bakal ngerti nih kita mau tempatin storage-nya seperti apa. Nah, dengan 30 juta lagu tadi, 90 terabyte gedenya, nggak mungkin kan kita pakai, penyimpanan data biasa aja, ya pasti di sini kita bisa pilih layanan blob storage, intinya seperti itu, gitu. Jadi gitu ya, kita akan mikir layanan apa yang kita pakai, atau teknologi apa yang kita pakai, seperti itu. Jadi kira-kira kita akan masuk ke desainnya seperti ini. Jadi kita masuk ke desain. Nah, tadi sebelum kita mikirin ke data storage-nya, tadi kan kita udah estimasi di awal, itu buat data storage-nya nanti gimana. Nah, berarti kita pikirin dulu juga dari sisi, apa namanya ini, sistemnya sendiri gitu, secara infra.
Berarti kan tadi itu ada 500.000 user yang berarti dari awal aja kita udah nampung banyak user. Yang kalau kita asumsikan akan banyak terjadi request, bakal terjadi traffic ya pasti kita akan nyiapin backend kita atau ini untuk sebagai web server kita itu dengan bisa dia itu dilakukan horizontal scaling. Itu udah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya, yang mengenal backend kayak dan video sebelumnya lagi ada tentang horizontal scaling. Yang intinya tuh kita bakal punya banyak node atau banyak server ini, banyak komputer yang menjalankan backend kita yang sama itu backend yang sama dari sistem kita. Yang berarti awalnya pasti dari front end ini akan melakukan request nih, misalnya dia mau nge-play lagu gitu, atau dia mau create playlist, atau dia mau cari-cari doang, dia akan ada request. Dan karena kita tadi akan menyiapkan backend yang pastinya dia ada terbagi gitu di sekian node, ya tentu kita juga akan membutuhkan load balancer supaya request-request itu bisa didistribusikan trafficnya itu gitu secara merata ke web server kita ini atau web API kita ini seperti itu. Tapi nanti baru setelah request datang di-handle sama load balancer trafficnya dibagi rata ke web API kita atau ke web server kita ini baru nanti si web server ini yang bakal menentukan nih di mana sih lagunya lokasinya dan gimana cara ngambilnya, intinya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, kan, tadi kita udah mikirin datanya, berarti baru kita bakal, apa namanya, kombinasikan ini desain yang pertama ini dengan si data storage-nya, ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita akan menyiapkan data storage-nya juga. Nah, untuk file yang gede tadi, si lagu itu kan ada banyak, bakal banyak makan storage, yaitu kita gunakan blob storage gitu. Apa sih blob storage itu, Bang? Blob storage itu apa ya kepanjangannya itu kalau saya nggak salah ingat pokoknya itu binary large object, intinya gitu. Jadi ini udah layanan yang emang khusus didesain buat seperti itu gitu, untuk data-data tidak terstruktur ya, bisa kita sebut. Ya data-data file, aset-aset yang gede-gede kita taruh di blob storage. Ini ada di mana Bang? Ya banyak, misalnya kita pakai dari AWS S3 ada, dari GCP ada Azure Blob juga ada, ya kita bisa pilih-pilih lah ya, mau pakai yang mana. Kalau itu kan intinya layanan itu dipilih tergantung, apa namanya sih, kebutuhan lah gitu, atau misalnya ada tawaran budgetnya berapa gitu. Nah, untuk si, metadata dari user dan lagu tadi atau songs ini saya sebutnya pakai bahasa Inggris ya, itu berarti kan tadi kita siapkan 3,5 GB dan kalau di sini saya akan asumsikan dia itu akan menggunakan, relational database aja gitu. Kenapa sih saya asumsikan harus pakai, relational database? Ya karena, menurut saya gini, ini yang paling ideal buat, data seperti ini gitu ya, karena kita kan bakal banyak, apa ya, akan ada relasi lah intinya gitu, sorry bukan banyak ya, pokoknya akan ada relasi gitu. Jadi ini cocok buat, proses yang seperti itu. Relasinya itu bagaimana sih? Ya intinya, seperti ini, kan data tadi untuk filenya itu bakal ada di blob storage ini. Nah, untuk data lagunya sendiri yang di relational ini, pasti kan kita akan simpan URL-nya aja yang mereferen ke sini gitu. Nah, itu akan seperti ini kira-kira. Nah, jadi kan ini bakal ada banyak tabel sih, cuman saya akan, ringkas untuk apa, saya rangkum tabel yang penting-penting aja di sini. Yang pertama kan pasti ada artis, ini untuk data si artis tadi gitu kan. Terus ada lagu juga. Nah, lagu ini pasti intinya gini, setiap artis itu kan akan punya banyak lagu dan lagu juga bisa dimiliki banyak artis, dia seperti itu. Berarti akan terjadi relasi many to many, yang berarti kita harus siapin pivot table-nya seperti ini, gitu. Jadi ini yang tadi saya bilang URL, nah ini akan reference ke blob storage-nya, nah ini pivot table-nya. Mana berarti ini untuk jembatanin nih antara si artis sama lagu gitu ya, artis dan songs, ya seperti itu. Nah, apa namanya, selanjutnya itu, ini kan udah secara dasar kita udah handle untuk, masalah tadi ya. Nah, imagine tuh bakal terjadi seperti ini, bakal ditingkatin pertanyaannya. Gimana kalau kayak gini, sekarang naik nih requirement-nya buat, 50 juta user, terus 200 juta lagu. Ini masih sama ya untuk, prosesnya pasti gini tetap gitu kan, cuma sekarang requirement-nya jadi naik, ya berarti kan kita bisa asumsikan
dengan bertambahnya user segini, terus juga filenya bertambah, ya kita nggak bisa mikirin untuk sekedar datanya doang. Tapi dengan pertambahan user tadi, yang berarti dari 500.000 user naik sampai 50 juta user, berarti traffic kita juga tinggi. Tinggi itu kenapa ya? Kita bisa anu aja, berarti aplikasinya itu laku gitu kan, dipakai. Jadi usernya ningkat. Nah, dengan peningkatan user pasti traffic tinggi. Jadi kita akan pikirin masalah si traffic itu juga. Nah, itu gimana sih Bang rancangannya ya? Kira-kira bakal seperti ini. Jadi, dengan banyaknya si, apa namanya, penambahan user tadi, terus juga ada penambahan data, kan itu berarti, udah sama-sama berat tuh, dari traffic berat, dari database juga berat. Ya untuk datanya di-storage ke mana, ya pasti masih ke blob storage, ya seperti itu. Cuma, kita bakal gunakan metode caching juga gitu loh. Nah, ini caching-nya pernah saya bahas di video saya ya tentang Redis cache. Tapi kalau di sini saya nggak pakai Redis. Kenapa Bang? Ya karena ini kan bentuknya nggak sekedar apa namanya data key value gitu aja sih. Intinya kita pakai datanya itu kan dia berupa aset gitu. Jadi kita bisa taruh sebagai caching-nya itu adalah kita bisa pakai CDN di sini gitu loh, Content Delivery Network. Ya seperti itu. Prosesnya gimana ya? Prosesnya sama aja kayak kita nge-cache secara umum mau pakai Redis, mau pakai apapun. Intinya kita pakai CDN ini juga prosesnya sama ya dalam nge-cache datanya. Gimana sih? Jadi front end ini pasti akan request, request kita distribusikan trafficnya lewat lewat balan apa lewat balancer, sorry ya, ribet banget kayak mulut saya ini, belibet. Maaf, ya pokoknya kita ulang ya. Jadi request akan datang dari front end, dari aplikasinya, lalu traffic request-nya didistribusikan sama load balancer, nanti diterima sama backend kita, web server kita atau web API kita. Baru nanti dari, backend kita itu yang bakal determine gitu loh, data ini udah ada belum di cache, dia akan ngecek dulu ke cache-nya nih, ke CDN-nya. Kalau datanya ada, ya udah dia akan balikin langsung dari CDN ke front end, bakal jadi respon di situ. Tapi kalau belum ada, dia bakal retrieve dulu dari database utama yang ini, baru datanya di-cache ke caching-nya kita tadi ke CDN, supaya request berikutnya akan langsung bisa diambil dari CDN. Jadi ini, respon akan lebih cepat nih. Jadi, siklus request dan responnya akan lebih cepat jadinya ya aplikasinya lebih, apa ya, istilahnya ya lebih baik lah, lebih availability-nya lebih anu gitu loh, lebih tingkatannya lebih bagus gitu. Ini enggak, apa, istilah kita ngurangin latensi buat ngasih respon ke si user-user kita nih yang pakai aplikasinya. Nah, seperti tadi kita udah ketahui, aplikasi yang seperti ini itu akan memiliki 2 jenis user, yaitu user yang user aja, misalnya user doang, ada user yang sebagai artis, yang upload-upload, kayak gitu. Nah, di situ kan kita bisa pahamin seperti kayaknya tadi saya udah jelasin ya, intinya kan user sebagai penikmat akan lebih banyak daripada user yang sebagai artis. Ini yang perlu kita garis bawahi, berarti akan lebih banyak proses reading-nya ke database daripada writing gitu loh. Jadi akan lebih banyak proses ngambil data daripada kita menginputkan data, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, dengan traffic juga udah naik, data juga semakin banyak, berarti kita bisa gunain teknik master slave di database relasional kita yang ini tadi. Jadi kita pecah nih, makanya ini gambarnya jadi beda nih, kan tadi cuma satu nih kita pecah nih misalnya gini. Jadi intinya kita bakal punya, misalkan ya satu atau 2 lah, intinya ya kita punya sebuah database yang kita gunakan sebagai master, di situ akan terjadi 2 proses, yaitu proses reading dan writing. Lalu kita juga akan punya multiple slave gitu loh. Slave-nya ini bisa banyak, di mana dia akan, handle untuk proses, reading-nya aja, seperti itu. Jadi kalau ada yang, apa namanya, modify data intinya atau membuat suatu data baru, itu dia akan ke master database kita gitu loh. Baru kalau untuk yang reading kita bisa ringankan tugasnya si master ini dengan untuk reading itu kita arahkan ke slave-slave-nya ini, seperti itu. Jadi kira-kira gitulah ya perancangannya. Apakah bisa di-improve lagi? Ya bisa aja. Misalnya ini tadi kita, gunakan mode, apa ya, nama itu master slave. Nah, master slave-nya apakah bisa ditingkatin lagi? Ya bisa, kita bisa pakai, misalnya database sharding ke depannya, tapi ya saya nggak akan jelasin itu di sini ya, agak lebih panjang lagi tuh. Yang penting konsepnya seperti itu ya, kita pikirin requirement-nya apa, terus kita dari requirement itu kita harus gali
supaya kita dapat teknologi apa yang tepat kita pakai, apakah kita harus caching atau enggak, ataukah mungkin kita harus menggunakan search engine database gitu ya, gitu-gitulah. Kita harus tepat guna nih teknologinya. Jadi requirement-nya harus dipahamin banget dengan teliti ya ketika misalnya kita ditodong nih interview, suruh melakukan, sistem desain dengan kasus, aplikasi apa gitu. Ya seperti itu. Ya intinya jangan dihafalin ya, misalnya ini sekarang cara buat bikin aplikasi streaming musik kayak Spotify caranya gini. Nah kalau itu dihafalin takutnya nanti kalau, aplikasi yang lain bingung gitu kan, pahamin aja konsepnya, konsepnya seperti tadi. Kita pikirin, requirement-nya apa, terus ada kendalanya di mana, ya teknologi apa yang kita pakai, seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa membantu ya buat rekan-rekan semua untuk menghadapi, sistem desain interview gitu. Eee, Selanjutnya sih, bagian magang bakal bikin sistem desain yang lain juga sih. Cuma untuk pertama ini saya akan bahasnya ini sih ya, kayaknya menurut saya, aplikasi kayak gini tuh paling relate lah buat rekan-rekan semua, karena pasti rekan-rekan semua pakai aplikasi seperti ini. Jadi kira-kira gitu aja dari saya, semoga membantu, semoga bisa jadi, apa ya, pembelajaran gitu. Eee, Jangan lupa buat support terus bagian magang supaya saya tuh semakin semangat buat bikin konten-konten yang ya sharing lah tentang pengalaman kerja saya gitu selama di dunia back end. Jadi ya jangan lupa subscribe, jangan lupa like, terutama jangan lupa share sih ya karena, kalau di-share kan akan semakin banyak teman-teman dan rekan-rekan gitu yang mungkin lagi punya problem yang sama dengan yang saya share gitu, mungkin bisa terbantu. Jadi, lebih ke arah situ ya biar banyak rekan-rekan yang terbantu. Jadi ya kira-kira gitu aja dari saya. Terima kasih, salam back end magang.